Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, welcome back again guys. Seperti biasa, aku bakal ngebahas konten breakdown anime One Piece episode terbaru. Mulai dari episode kali ini nih, kayaknya bakalan banyak banget tambahan filler buat momen pertarungan yang gak ada di manganya. So, buat kalian yang belum nonton atau aku nih udah agak lupa sama episode terbarunya, udah bisa langsung aja nonton ke situs streaming kesayangan, misalnya iQIYI. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru, dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. So, biar gak makin penasaran, langsung aja lah kita breakdown One Piece episode 993-nya. Let's go! One Piece episode 993 diambil dari adaptasi manga chapter 985, khususnya bagian awal sampai tengah. Nah, di episode 993 juga, kalau kita hubungkan nih sama opening anime One Piece yang sekarang, hampir semua momen yang ada di openingnya udah ditunjukin guys. Makanya beberapa dari kita mungkin udah gak sabar nih buat nunggu opening terbaru, yang sayangnya masih belum ada kabar kapan digantinya. Oke, mungkin nanti kali ya nunggu episode 1000 yang harusnya episode itu juga pasti nyimpen beberapa kejutan. Secara episode 1000 pasti bakalan berkesan banget, baik buat kita yang nonton ataupun ya pihak animasi ya. Terus kalau kita lihat-lihat juga dari chapter yang diadaptasinya nih, One Piece episode 1000 besar kemungkinan diadaptasi dari chapter 988 atau 989. Oke, kita lanjut fokus lagi ke versi animenya guys, dimana sejak awal animenya dimulai, perbedaan langsung jelas terasa nih. Di versi animenya, momen dimulai dengan memperlihatkan kondisi di lantai pertunjukan di mana para samurai yang dipimpin oleh Kakehio, lalu ada juga Nico Robin dan Jinbe yang masih berpura-pura ikut berpesta. Padahal terlihat jelas di muka Kakehio tuh kalau dia sedang berpikir sekaligus kebingungan tentang langkah apa sih yang harus diambil atau dibuat selanjutnya. Kemudian momen selanjutnya pun merupakan momen yang gak ada di versi manganya. Nih, di momen tersebut diperlihatkan Luffy dan Yamato yang masih berada di atas loteng sedang berbicara tentang Ace. Di momen tersebut, kita juga diperlihatkan beberapa momen flashback bagaimana Yamato ini bisa bertemu dengan sosok Ace. Di momen tersebut, khususnya setelah Yamato bilang kalau Ace itu banyak bercerita tentang Luffy, Luffy sendiri aja langsung terlihat menundukkan kepala seakan rasa sedih langsung menyerang dirinya. Ya, nggak bisa dipungkiri juga sih rasa kehilangan akan kakaknya tersebut masih cukup melekat pada diri Luffy. Momen tambahan ini juga dikemas secara cukup baik sehingga kita ikut merasakan feel dari momen tersebut. Next, barulah nih momen yang sama dengan di versi manganya, yaitu saat momen di pintu belakang Onigashima yang memperlihatkan para Akazaya yang sudah berencana menerobos masuk dan langsung mengincar Kaido. Di versi animenya, di momen tersebut itu ditambahkan bagaimana Law berpisah dengan para Akazaya. Momen tersebut menjawab pertanyaan tentang bagaimana mereka berpisah dan kenapa juga Law dan para Akazaya ini harus berpisah gitu. Selain momen tersebut, mulai dari episode ini juga guys, kayaknya kita itu harus mulai terbiasa melihat tinggi Okiku yang sengaja dibuat sepantar, ya samaan lah sama kakaknya oleh pihak Toei Animation. Ya hal itu juga ngebuat semuanya jadi lebih enak dilihat sih. Jadi keputusan untuk merubah tinggi dari Kiku adalah keputusan yang tepat. Good. Belum lagi ngelihat pistol yang udah jadi pengganti tangan kiri dari Nekomamushi. Meski udah sedikit dilihatin di episode kemarin sih, cuma ngelihat bagaimana pistol itu bekerja di episode kali ini guys, ngebuat semuanya tuh semakin jelas. Meski sebagian besar momen tersebut adalah filler karena pada versi manganya para Akazaya nggak banyak ngobrol terlebih dahulu, melainkan mereka kan langsung dicegat oleh Kanjuro dan bawahannya Kaido. Tapi tambahan momen tersebut memang perlu ada sih, supaya alur dari cerita ini menjadi lebih baik dan gak terkesan lompat-lompat ya kan. Kemudian di versi animenya juga, sebelum rombongan Kanjuro memperlihatkan dirinya, para Akazaya langsung disambut oleh dua kuda yang dinaiki oleh dua samurai tanpa kepala yang terlihat langsung maju dan menyerang. Beruntungnya serangan itu masih bisa dipatahkan dengan cukup mudah oleh Ashura Doji dan Kawamatsu. Sesudah itu barulah momen kedatangan Kanjuro yang ditemani oleh beberapa bawahan dari Kaido datang untuk menghentikan para Akazaya yang berada di sana. Mulai dari sana momen pun gak terlalu banyak berbeda dengan versi manganya, ya dimana mereka semua tuh ngobrol terlebih dahulu, terus diperlihatkan juga flashback Kanjuro dengan Momonosuke. Terus seperti di beberapa episode sebelumnya, episode 993 ini juga cukup banyak mendapatkan momen flashback guys. Seperti momen Denjiro dan Kanjuro yang sedang menyusup, yang ditambahkan di tengah-tengah momen percakapan antara Kanjuro dengan Akazaya lainnya. Nah, setelah momen itu barulah momen pertarungan dimulai, di mana di versi animenya momen tersebut pasti ya jauh lebih jelas jika dibandingkan dengan versi manganya.
Di versi animenya kita bahkan dikasih lihat bagaimana Nekomamushi ini menggunakan pistol di tangan kirinya guys. Belum lagi kita diperlihatkan betapa akuratnya nih tembakan dari Izo yang selalu mengincar kepala dari musuhnya. Terakhir, mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih, di episode kali ini guys, Inuarashi itu ngebuka perban di kaki kirinya yang udah diganti dengan sebuah pedang. Inuarashi juga bahkan bilang kalau dirinya sekarang adalah pengguna 2 pedang. Selanjutnya di versi animenya juga nih, terlihat diberi tambahan momen obrolan antara Kiku dan Kanjuro sebelum akhirnya Kiku menguatkan tekadnya dan memakai topeng miliknya guys. Di momen obrolan antara Kanjuro dan Kiku tersebut dijelaskan bagaimana sih Kanjuro bisa setega itu, karena meski dia berpura-pura, Kiku itu berharap ada suatu perasaan persahabatan yang tertinggal karena mereka itu udah bersama untuk waktu yang cukup lama. Namun Kanjuro menjelaskan kalau dirinya udah lama gak memiliki perasaan. Wah, asem ya. Sehingga dia tuh bisa tersenyum meskipun sebenarnya dia gak gembira, dan Kanjuro bisa menangis meski dia gak merasa sedih. Wah, berkat hilangnya perasaan yang dimiliki oleh Kanjuro ngebuat Kanjuro ini gak merasakan punya ikatan apapun baik dengan para Akazaya lainnya atau dengan tuannya Oden ataupun Momonosuke. Setelah mendengar penjelasan dari Kanjuro tersebut, meski harus meneteskan air mata, namun Kiku menjadi pengertian bagaimana sifat asli dari Kanjuro. Makanya akhirnya sorot mata dari Kiku pun berubah dari awalnya yang penuh harapan hingga meneteskan air mata, namun sekarang berubah guys menjadi sorot mata yang orang yang penuh tekad dan siap bertarung. Badas banget asli. Kemudian perbedaan kembali terasa nih di momen selanjutnya. Di versi animenya kita diperlihatkan bagaimana Carrot dan Nami bisa tertangkap sedangkan Shinobu berhasil selamat. Tambahan momen tersebut membuat alur cerita ini ya menjadi lebih jelas sih, karena sebelumnya di versi manganya kita itu hanya tahu kalau Nami dan Carrot ini ya tiba-tiba udah tertangkap gitu. Kemudian setelah momen yang tadi, balik lagi nih ke momen Luffy dan Yamato, yang mana Yamato ini sedang menjelaskan kalau dia itu udah diborgol selama 20 tahun dan Luffy pun menawarkan untuk menghancurkan borgol tersebut. Asalkan Yamato memang benar akan bertarung bersama dengan aliansi pembebasan Wano Kuni. Terus kalau aku nggak salah nih ya, di borgol Yamato katanya kan mengandung sedikit batu laut kan? Berarti emang bener nggak sih kalau Yamato tuh ya baru banget pakai kekuatan buah iblisnya? Ya nggak sih? Ya. Terakhir nih di episode 993 kemudian ditutup sama pidato Kaido guys yang mengatakan tentang dirinya yang lagi ngumpulin kekuatan tempur mereka demi bersiap-siap untuk perang besar yang akan datang. Makanya Kaido pun memutuskan beraliansi dengan bajak laut Big Mom. Dan barulah momen perkenalan Big Mom yang sesungguhnya diperlihatkan di versi animenya. Cukup epic sih buat jadi penutup dari suatu episode. Belum lagi kalau dilihat-lihat Big Mom tuh emang nyeremin gak sih? Kayak emak-emak kalau tupperware-nya lu ilangin dah, serem banget kan? Apalagi kalau gak dibuat lawak sama Oda Sensei sih. Emang auranya dari para Yonko tuh kalau lagi serius tuh gila, nyeremin banget. Ya oke lah, overall episode 993 meski memiliki banyak momen tambahan atau filler, tapi aku ngerasa hal itu ngebuat cerita animenya jadi lebih bagus lah. Kita yang nonton dibuat ya lebih bisa menikmati alurnya karena transisi setiap momennya itu dibuat sehalus mungkin guys. Makanya aku sendiri tuh ngerasa kalau episode 993 ini enak lah buat ditonton. Dan alurnya gak kerasa kelambatan atau kecepatan juga. Pas guys. Oke. So jangan lupa juga kita harus kasih apresiasi nih guys buat pihak Toei Animation yang udah bikin adaptasi animenya nih selalu menghibur untuk ditonton. Terus buat yang nungguin momen pertarungan ya di cuplikan episode selanjutnya, kita udah dikasih tahu nih kalau judul episode selanjutnya adalah pertarungan antara Kiku dan Kanjuro. Wah, gak sabar sih. Oke, mungkin segitu aja dulu breakdown One Piece episode 993-nya guys. So see you again next time. Adios, caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.